Halo teman-teman, pada malam hari ini kami kelompok 1 melakukan katekese di KBG Francisco Xaverius. Perkenalkan, nama saya Gervilus Vegi, saya biasa disapa Vegi, Prodi Teologi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febronia Padu, biasa dipanggil Nih, saya Prodi Teologi. Saya Meviana Nasdela, bisa dipanggil Dela, Prodi Teologi. Saya Yasinta Sumarniati Ova, biasa dipanggil Marni, Prodi Teologi. Saya Apulna Detrivanistia, biasa dipanggil Nadia, Prodi Teologi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisoli Silvester Jeki, biasa dipanggil Jeki, Prodi Teologi, kelas 2025D. KBG sagentang Bapak Mama gitu boleh asik enakku. Bagaimana kabar malam ini? Baik, terima kasih banyak. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Mama Agu Aseka Edaku yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan katekese bersama kami. Jadi tadi kami melihat Bapak Mama sama Aseka tadi sangat antusias sekali dalam mengikuti katekese kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita melakukan katekese pada malam hari ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Gervilus Vegi, saya biasa disapa Vegi, Prodi Teologi semester 2. Saya berasal dari Java, Manggarai Timur. Perkenalkan, nama saya Febronia Padu, biasa dipanggil Nih, saya dari Cibalaktu. Perkenalkan, nama saya Meviana Nasdela, biasa dipanggil Dela, saya dari Perang Manggarai Timur. Perkenalkan, nama lengkap saya Yasinta Sumarniati Ova, Bapak Mama bisa panggil saya Marni, saya berasal dari Reokura. Perkenalkan, nama saya Krisoli Silvester Jeki, saya berasal dari Lagos, Manggarai Timur. Perkenalkan, nama saya Apulna Detrivanistia, biasa dipanggil Nadia, saya dari Manggarai Timur, tepatnya di Laciarus. Baik, sekian perkenalan dari kami. Semoga dengan perkenalan ini kedepan kita dapat melaksanakan katekese kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Tema katekese kita pada malam hari ini yaitu judi online adalah dosa. Jadi alasan kita mengangkat tema pada malam hari ini berdasarkan hasil sinode keempat Keuskupan Ruteng 26 Januari dan 26 April ditemukan bahwa salah satu masalah aktual sosiopastoral di wilayah Keuskupan Ruteng dalam bidang ekonomi adalah praktik judi online. Judi online dipandang dan dinilai sebagai salah satu praktik jahat yang merusak kesejahteraan umum dan kehidupan keluarga serta merongrong martabat manusia. Itulah mengapa kita mengangkat tema katekese kita pada malam hari ini. Tujuan katekese kita pada malam hari ini yang pertama, umat menyadari maraknya dan berbahayanya judi online, bentuk-bentuknya, sebab dan dampaknya. Yang kedua, umat menyadari bahwa judi online adalah dosa. Yang ketiga, umat terdorong untuk terlibat dalam gerakan bersama gereja Keuskupan Ruteng untuk mengatasi judi online. Jadi itu adalah tema dan tujuan kita dalam melakukan katekese pada malam hari ini. Jadi alurnya sebentar, yang pertama kita balik pembuka dengan doa, terus yang kedua ada pendalaman cerita, yang ketiga ada pendalaman kitab suci, dan yang terakhir ada doa penutup. Jadi sebelum kita memasuki alur pembuka, kita akan melakukan yel-yel dulu, yaitu yel-yel sinode Keuskupan Ruteng. Bagaimana untuk yelnya? Apakah kita duduk atau berdiri? Jadi saya akan memimpin yelnya. Ketika saya bilang berdiri sebentar, sinode keempat Keuskupan Ruteng DMI CKM bisa menjawab berziarah bersama dalam pengharapan, beriman tangan katup ke atas, bersaudara dengan tangan, terus misioner kepala ke depan. Sabar dulu. Sebelum kita melakukan partainya,
asal ulang kome lah kodi. Saudara. Mengko terang betul Sinode 4 Keuskupan Ruteng may barisan berjalan bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, misioner. Bagaimana? Kita mulai. Sinode 4 Keuskupan Ruteng berjalan bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, misioner. Kita tepuk tangan dulu. Baik, kini kita memasuki pada alur yang pertama. Kita mengawali katekese kita pada malam hari ini dengan lagu pembuka. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang mengumpulkan kami dalam persaudaraan untuk merenungkan kehidupan ini dalam terang sabda-Mu. Dewasa ini, kehidupan kami umat-Mu dililit oleh masalah judi online yang telah merusak banyak orang dan menghancurkan kehidupan keluarga-keluarga. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami, agar mampu melihat persoalan ini dalam terang iman, serta membulatkan tekad untuk mengatasi praktik jahat ini. Semua doa, diskusi, dan komitmen dalam katekese ini kami serahkan kepadamu melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, menerima CKM, kini kita memasuki alur yang selanjutnya, yaitu kita akan bersama-sama mendengarkan cerita yang nantinya akan dibacakan oleh teman saya. Saya berharap menerima CKM dapat mendengarkan dan mencermati cerita yang akan dibacakan oleh teman saya. Terjerat judi online, hidup hancur dan sekejap. Andi, seorang pegawai honorer di salah satu kota, hidup sederhana bersama istri dan seorang anaknya. Penghasilannya pas-pasan, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, saat sedang bermain media sosial, ia melihat iklan judi online dengan janji yang sangat menggiurkan. Modal kecil, untung besar, bisa cair dalam hitungan menit. Karena penasaran, Andi mencoba dengan uang 100.000 rupiah. Tak disangka, ia langsung menang dan mendapatkan 300.000 rupiah. Kemenangan itu membuatnya merasa berhasil dan mulai percaya bahwa judi online bisa menjadi jalan cepat memperbaiki kondisi ekonominya. Sejak saat itu, Andi semakin sering bermain. Awalnya hanya sesekali, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan seharian. Ia mulai menghabiskan waktu berjam-jam di depan ponsel
bahkan sehingga larut malam. Pikirannya dipenuhi oleh satu hal, bagaimana bisa menang lagi dan mendapatkan lebih banyak uang. Namun, seperti kebanyakan pemain lainnya, keberuntungan itu tidak bertahan lama. Andi mulai mengalami kekalahan. Untuk menutupi kerugian, ia terus menambah modal dengan harapan bisa balik modal. Ketika uang gajinya habis, ia mulai menggunakan tabungan keluarga. Bahkan, tanpa sepengetahuan istrinya, ia mulai mengajukan pinjaman online yang mudah diakses hanya dengan berapa klik ponsel. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Andi telah terlilit utang lebih dari 50 juta. Bukan pinjaman yang setinggi membuat utangnya terus bertambah. Telepon dari penagih mulai datang setiap hari, bahkan disertai ancaman dan tekanan psikologis. Di rumah, situasi semakin memburuk. Istrinya mulai curiga karena kebutuhan rumah tangga tidak lagi terpenuhi. Gaji Andi selalu habis sebelum akhir bulan. Ketegangan pun tak terhindarkan. Pertengkaran hebat terjadi terus-menerus. Anak-anak yang tak bersalah dipukul sebagai korban pelarian dan frustasi. Hidup Andi semakin tertekan dan kacau. Ia merasa malu, bersalah, dan putus asa. Ia menarik diri dari lingkungan sosial, sulit tidur, dan kehilangan semangat hidup. Juga kegiatan gereja dihindari olehnya. Bahkan sudah lama ia tak ke gereja pada hari Minggu. Ia risih berjumpa dengan umat yang lain dan bahkan malu bertemu dengan Tuhan. Dalam kondisi depresi berat, ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Baik, setelah kita mendengarkan cerita tadi, sebelum kita memasuki pertanyaan refleksinya, saya ingin bertanya dulu kepada Anda masih kain, apakah ceritanya tadi sudah jelas atau belum? Kalau tidak jelas, saya bisa untuk membacanya lagi. Apakah ceritanya sudah jelas? Baik, kalau begitu saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang paling menyentuh atau menggugah hati Bapak Ibu dari kisah kehidupan Andi? Kira-kira apa yang kita mengenai cerita doa Andi atau nak kita mengenai doa masih tak ini? Oh, kan di judi online. Tergiur sama kemenangannya. Dari hal yang kecil sampai hal yang terbesar. Akhirnya dia menang. Dan dari itu dia hatinya tergiur terus untuk judi online. Ketagihannya dia tidak terasa, uangnya sampai di mana, terus kebutuhan dalam rumahnya tidak terpenuhi. Mungkin ada lagi dari masih keadaan itu ada boleh jawaban. Pada akhirnya dia menyesal sih karena terlilit utang. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mengadaku atau Padaku. Jawaban dari IT sangat begitu termotivasi bagi kami dan itu merupakan jawaban yang sangat baik menurut kami. Jadi pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Andi hingga ia terus terjerat judi online? Apa yang menjadi akar persoalannya? Mungkin karena apa yang jawab tante tadi, karena tergiur dari hal kecil, misalnya apa yang dibacakan oleh kakak tadi, dari 100.000 menjadi 300.000, itu yang tertarik ke dan baik, terima kasih Kairahku, jawaban yang begitu luar biasa dan termotivasi bagi kami. Mungkin ada lagi dari Terima kasih berkaitan dengan hal tersebut. Di sini poin yang pertama itu ketagihan. Kita akan melakukan berbagai cara karena ada punya ketagihan. Semua orang karena sekarang itu susah cari kerja. Yang pertama susah cari kerja, otomatis kita bahkan kita sebagai mahasiswa sekarang itu kita lihat saja dunia kerja itu untuk masuk saja susah
judi online, tetapi dia tidak melihat bagaimana dia punya konsekuensi dari apa yang dia lakukan, bahwa konsekuensi tersebut itu besar, tidak hanya satu, tapi dapat konsekuensinya itu menyebar. Dalam hal ini bahwa konsekuensi yang pertama tadi itu kurang keluarganya itu kurang harmonis, di mana tidak ada komunikasi lagi, tidak ada komunikasi dengan dia punya istri, lalu kemudian lingkungannya juga tidak memikat kepada dia lagi karena dia sudah terkurung. Dia tidak mau lagi pergi atau mau bersosialisasi kepada masyarakat karena sekarang dia itu sudah terlilit hutang. Itu tadi poin yang pertama tadi itu karena ketagihan karena judi online tadi sudah dijelaskan bahwa judi online adalah dosa. Kurang lebih itu sudah. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat menginspirasi bagi kita semua tadi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apa dampak judi online bagi kehidupan kita? Jadi menurut si Bapak Mama, apa kita kayak dampak negatif kita mengenai judi online? Mungkin mana pengalaman pribadi si Bapak pada coba ceritakan. Saya dengan selama ini mungkin ini malah anak cerita. Selama ini dampak banyak kasus yang terjadi sekarang bunuh diri. Itu karena punya tambahan utang, terus karena Sekarang itu bunuh diri gara-gara online hobi, terus mereka ambil uang sana sini, tidak bisa terpenuhi dan tidak bisa terbayar, akhirnya kita bunuh diri. Nah, itu hal yang terjadi yang sekarang banyak. Terima kasih atas jawabannya tadi Bapak. Gara-gara main judi tadi jadinya bunuh diri. Akhirnya anak di belakang dengan istri sengsara gara-gara bunuh diri tadi. Baik, mungkin ada jawaban lain dari seorang kakak atau teman-teman. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan dampak dari judi online, kita lihat di realitas sekarang ya, dampak dari judi online ini sangat besar. Tadi sudah dijelaskan bahwa dampaknya yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali masyarakat yang mempunyai banyak hutang. Karena mempunyai banyak hutang, dia tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, dan itu membuat dia punya pikiran jadi buntu. Dan hal yang pertama yang dia lakukan karena pemikirannya itu buntu, dia akan bunuh diri karena tidak ada komunikasi lagi, tidak ada komunikasi lagi dengan orang lain. Ketika dia mempunyai, kan semua orang ketika mempunyai hutang, dia tidak akan tidak memberitahu saya mempunyai hutang sekian-sekian, tidak mungkin. Dia hanya akan mencari solusi, dan solusi itu tadi mereka mempunyai hutang itu cari solusinya itu dengan judi online. Tetapi dengan adanya judi online ini mempunyai dampak tersendiri lagi, mempunyai dampak tersendiri bagi si pengguna judi online itu. Lalu kemudian dampaknya juga tadi sudah dijelaskan bahwa dia jadinya itu takut akan Tuhan. Dia tidak ada lagi kerinduan akan Tuhan ketika dia sudah terjerumus dalam judi online tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat baik dan sangat menginspirasi bagi kita semua. Baik, kalau dari saya juga ada pengalaman pribadi karena sebenarnya kakak juga sering main judi. Jadi mereka punya keluarga ini, mereka ada anak satu. Mereka tiap hari itu kerjanya berkelahi terus gara-gara main judi. Pokoknya mereka punya uang, kalau ada sedikit pekerjaan, ada kerja, dapat uang, dia langsung isi angka. Kalau tidak, main slot. Jadi dia tidak ada pekerjaan pokok. Tunggu ada orang panggil atau apa, karena dia bisa perbaik-perbaik. Jadi begitu. Gara-gara judi online ini tadi bisa merusak hubungan dalam keluarga. Jadinya mereka tidak lagi harmonis dan sering pukul-pukul anak gara-gara tidak ada uang. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Kak Mari atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu pernah menemukan kisah berupa di sekitar atau mungkin pernah terlibat dalam judi online? Apakah Andema Segadaku pernah dengar cerita sama orang Bapak Andi Ho? Mungkin di lingkungan sekitar tetangga ataupun dari Bapak sendiri, Bapak Mama sendiri. Karena ada online karena uangnya kan dia punya awalnya kan bukan awalnya dia punya usaha ini sudah ada di tangannya dia sendiri. Nah, gara-garanya judi online ini bisa-bisanya barang dihanguskan semua. Nah, tidak menjadikan uang lagi.
karena apa yang ada dalam itu barang sebagai uang dihabiskan, tidak terasa uang barang ini mana, terus uangnya mana, kok bisa uang tidak ada, padahal dia tidak pikir uangnya sudah dia kasih depo di online, utang gado, utang do bingung jika apa potong kan, terus saya poli judi tak juga, poli judi online itu boleh tidak terasa tuh, terus dia dengan dia punya usaha habis uangnya sekejap dengan judi online, termasuk Ami koletari isi angka, terus uang tidak terasa dihilangkan dari saku tuh, depo seperti itu. Baik, terima kasih Mama atas jawaban atau ceritanya, sangat menginspirasi dan bagi kami. Mungkin ada lagi dari kita yang mau Bicara pengalaman judi online. sudah kakak. mungkin mengalami cerita mirip apa lo dulu sama Papa Andi lo. Tergiur itu kok karena awal kan menang tuh, menang. Iya. Awalnya dia deponya berapa depo berapa? Pokoknya dia 60-an juta. Nah tergiur itu mah dengan tidak terasa gak hangus kolej seinsot ngai manga tuh gara-gara judi. Itu pengalamannya ternyata polin. Sama kayak aku. Kita ada pengalaman pribadi keluarga. Baik, kalau untuk lebih terjerumus lagi untuk bunuh diri kan tidak mungkin, maksudnya tidak pernah dengar, tetapi kalau pernah melihat sering sekali kami melihat berkaitan orang-orang judi online, dan saya berpikir kita sudah pernah melihat bahkan di kalangan mahasiswa sekarang, bahkan mungkin itu sudah lebih banyak, bahkan mahasiswa. karena kemudian saya jadi tadi juga saya tadi juga membahas kalau dampak dari judi online ini juga ketika kita, maksudnya saya kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya karena saya sudah jawab tadi berkaitan dengan dampak judi online. Teman-teman pernah pasti duduk terlingkar dengan orang-orang atau yang sedang melakukan judi online. Kita tidak akan pernah melihat atau mendengar mereka punya pembicaraan, tetapi mereka akan berbicara ketika mereka kalah. Disitulah mereka akan berteriak. Tidak ada komunikasi ketika kita duduk melingkar, tidak ada komunikasi selain mereka berteriak. Itu adalah dampak tersendiri ketika orang itu menggunakan judi online, dan dampak itu tuh bahkan lebih luas ketika kita berada di lingkup itu terus, dan itu membuat kita akan selalu terjerumus dalam hal tersebut ketika kita berada di lingkaran tersebut, dan ketika kita berada pasti juga kita akan melakukan hal yang sama ketika kita melihat bahwa oh mereka itu menang saya coba mungkin saja ketika saya coba nanti saya akan menang. Kan kita ketahui bersama ketika kita melakukan judi online pertama kali, mereka tidak akan kasih kalah, mereka akan kasih menang. Saya pernah dengar tapi saya tidak pernah bermain, tapi itu adalah realita. Nyata tahu lah aku akhirnya terkiru gak tahu sama namanya dompet gara-gara depo judi online situ karena kenyataan aku begitu kalau kabelo main terlalu gak pikas motor dia pikas depo hau. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Jadi setelah kita melakukan refleksi tadi, semua jawaban dari MD Masih Kain mengingatkan bahwa kisah Andi bukanlah kasus tunggal. Ia adalah gambaran dari ribuan bahkan jutaan orang yang terjerat dalam praktik judi online. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sepanjang tahun 2024, perputaran uang judi online di Indonesia mencapai sekitar 900 triliun. Bayangkan perputaran yang judi online 900 triliun. Itu tahun 2024 900 triliun. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, sekitar 4 juta orang Indonesia terlibat
terjudi online setiap hari. Sebagian besar dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Bahkan yang lebih miris lagi, 80.000 diantaranya anak-anak. Mana sekolah anak-anak? Itu yang anak-anak kita ikut judi online. Anak-anak 80.000. Aku bayangkan 4 juta orang Indonesia ini melakukan judi online ini. Sangat miris sekali. Dan rata-rata pemain judi online kehilangan sekitar 5 juta rupiah hingga 50 juta rupiah per tahun. Judi online menjadi salah satu pemicu meningkatnya kasus utang, konflik keluarga, perceraian, bahkan bunuh diri. Sama nado cerita di ende marahku itu selalu gampang serai sok motor itu lilit alitan itu kita akan boleh menggo itu robo judi online. Selanjutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa judi online bukan sekedar permainan biasa. Ia adalah jerat yang dirancang sedemikian rupa untuk membuat pemain terus kembali meskipun mengalami kerugian. Sama nado tetadahku sinama ibu. Oh di pertama gue emengko ya apa dia menatar di situ. Kalau gue polisi sanggar musim tega, ting apa pandai rugi kalau itu ujung-ujungnya itu bukan jadi pinjaman online hiu. Kisah Andi dan berbagi fakta menunjukkan bahwa judi online bukan sekedar permainan atau hiburan, melainkan sebuah kenyataan yang merusak banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Baik, Endema CKM, kini kita memasuki alur yang selanjutnya, yaitu kita memasuki alur menimba inspirasi dari kitab suci. Jadi sebelum kita mendengarkan kitab sucinya, kita melakukan yel dulu. Yel sama nuju bang. Terus semangat, jadi waktu wajib. Nah betul maaf, bangko bojen nih. Terus semangat. Langkol ya. Minggu terakhir itu Sinode 4 Keuskupan Ruteng Balanja berjalan bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, misioner. Asal ulang. Sama-sama. Jangan ada nak, bangga bapak tidak. Ulang ya. Sinode 4 Keuskupan Ruteng berjalan bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, misioner. Terima kasih. Itu tema apa tegang mama ini tegang mama. Oh lagu kayak Oh, malah minum ya kuning. Baik, tema KM kini kita akan memasuki pendalaman kitab suci. Saya harap pendalaman KM untuk mendengarkan dan mencermati kitab suci dengan baik. Saya mohon untuk fokus kita pada kesempatan ini untuk mendengarkan kitab suci yang akan dibacakan oleh teman saya sekitar. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelap kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan di hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Baik, setelah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan tadi, sebelum saya membacakan pertanyaan untuk refleksinya, saya ingin bertanya dulu, apakah bacaannya sudah jelas? Kalau belum jelas, kami bisa untuk mengulang bacanya lagi. Sudah. Asa kita. Sudah. Jadi jelas. Kita baca pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama dari kisah di atas, mana yang menyentuh hati Bapak Ibu dari petikan khotbah Yesus di bukit dalam Injil Matius tadi? Mengenai Injil OPB, apa yang kita atau menyentuh hati Bapak Ibu dari petikan Yesus? Baik, terima kasih. Setelah kami membaca berkaitan dengan pendalaman kitab suci yang berkaitan dengan hal mengumpulkan harta, kami sangat menyentuh berkaitan dengan ayat kitab suci yang ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga mengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi saya berpikir bahwa pesan dari ayat kitab suci ini yaitu kita jangan terlalu terlena dengan harta ketika kita masih hidup. Kita punya harta tidak akan dibawa mati, tetapi kumpulkanlah harta terbaik kita. Bukan harta dalam hal material, tetapi harta dalam hal-hal kebaikan. Jadi saya berpikir ini adalah pesan singkat dari ayat kitab suci ini, yaitu jangan terlalu terlena untuk mengumpulkan harta berkaitan dengan material, tetapi kumpulkanlah harta sebanyak-banyaknya, yaitu tentang sebarkanlah kebaikan di bumi, karena kebaikan itu yang akan selalu Tuhan akan minta, atau Tuhan akan selalu dalam ketika kita melakukan kebaikan. Mungkin begitu saja. Baik, terima kasih saudaraku. Jawabannya sangat menginspirasi bagi kami semua. Mungkin ada lagi yang mau memberikan jawaban. Kalau menurut saya
yang berkaitan dengan isi kitab suci. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengat dan karat, merusaknya dan pencuri membokarnya. Kalau menurut saya tentang pemahaman isi kitab suci itu, bahwa Yesus mengajarkan kita tentang harta di bumi mungkin tidak termasuk apa, tapi Yesus sendiri mengajarkan kita bahwa kita harus mengumpulkan kebaikan untuk upah nanti di surga. Mungkin seperti itu dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Ziki. Mungkin ada lagi dari kita kami ini di sebelah. Baik, saya akan membacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak Ibu, apa sikap yang Yesus ajarkan terhadap harta dan kekayaan dalam Injil tersebut? Coba kita ya sikap Yesus atau ajar tentang harta dan Injil itu. Misalnya kita dapat instrumen mana, di mana coba. Komentar. Silakan. Mungkin teman-teman bisa lihat di ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari-hari. Jadi di sini dijelaskan bahwa jangan terlalu mencari kekayaan ataupun apapun itu di hari esok. Belum tentu untuk hari esok kamu masih hidup. Belum tentu begini kan? Kamu bekerja untuk hari ini, untuk makan besok. Belum tentu untuk nanti malam kamu masih hidup. Jangan terlalu terlena. Di sini dipesankan bahwa tidak makan, tapi kamu makannya di besok harinya atau untuk hari ke depannya. Tetapi kamu tidak berpikir bahwa apakah saya masih hidup. Tetapi kamu hanya terlena untuk harus cari makan untuk hari besok. Tapi nanti malam tidak ada tuh. Jadi di sini dipesankan bahwa carilah makanan, carilah kebutuhan untuk hari ini. Nanti atau besok mempunyai kesusahan tersendiri dan mungkin saja besok itu lebih baik dibandingkan hari ini. Itu adalah, saya berpikir itu merupakan pesan dari ayat 34. Mungkin teman-teman bisa lihat ya 34. Itu saja. Baik, terima kasih. Jawabannya sungguh menginspirasi bagi kami. Mungkin ada lagi yang mau memberikan jawaban. Jadi minggu mana jawaban sih semoga apa sekali. Saya ambil timanggo nilai yang salah karena itu sering pengalaman ambil timanggo yang salah jawaban itu. Memang mas gaunnya sekalian apa itu nah sekali. Sebentar aku sudah. Kalau menurut saya di sini dijelaskan bahwa agar kita tidak menimbun harta di bumi, karena harta yang paling besar adalah di surga. Harta yang sangat bernilai adalah di surga, di mana kita diminta untuk berbuat baik, selalu membantu orang lain, dan kita tidak boleh hanya berpikir tentang uang. Biasanya kita selalu berpikir tentang uang, harus banyak uang ataupun harus mencari uang lebih banyak. Kita hanya pikir dengan hal-hal duniawi. Kita sebagai manusia itu selalu seringkali seraka dengan harta-harta duniawi. Kita tidak sering membantu orang lain dan hanya memikirkan diri sendiri saja. Baik dari Injil ini meminta kita untuk selalu berbelas kasih ataupun membantu sesama, karena itu merupakan harta bagi kita ketika kita berada di surga. Baik, terima kasih Kakak Marni. Jawabannya sungguh menginspirasi bagi kita semua. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana selama ini kita menempatkan harta dan uang dalam hidup kita? Bagaimana selama ini kita menempatkan harta dan uang dalam hidup kita?
lebih hemat kalau dalam menggunakan uang. Seringkali saya itu ketika melihat ada yang lewat-lewat di beranda TikTok ataupun apa, saya sering tergiur dengan hal-hal seperti itu. Nah, di mana saya sering tergiur dengan hal-hal duniawi, saya ingin mengikuti tren bersama dengan orang lain. Saya tidak memikirkan saya punya keuangan. Seringkali saya boros dan tergiur dengan hal-hal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kalau dari saya itu pengalaman pribadi, kalau saya itu ketika ada uang itu cenderung konsumtif begitu. Jadi kalau seperti kamar nih tadi lihat contohnya di TikTok ada promo sepatu, saya juga tergiur untuk membelinya, entah itu harga berapa, karena saking ini kita mempunyai keinginan untuk apa yang harus kita dapatkan. Jadi apapun yang kita mau itu harus tercapai begitu. Itu kalau dari saya. Mungkin ada dari Coba Pak. Mungkin anak melihat jadi Pak. coba kita menggo apa Kalau selama saya berkaitan dengan menempatkan harta dan uang dalam kehidupan kita itu, kalau menurut saya itu kalau tentang uang mungkin hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau kemungkinan ada lebihnya baru kita kelola yang lain-lain atau apa. Nah, itu kalau dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau menjawab dari pertanyaan ini tadi. Baik, ada tambahan dari saya. Kalau saya punya, saya sering tergiur juga dengan makanan. Kalau ada makanan yang enak, saya tergiur. Saya rasa saya harus makan itu barang. Apalagi kalau saya sudah ada rasa keinginan mau makan. Nah, baik, itu saja dari saya. Karena lewat beranda-beranda tuh jadinya ingin makan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana kita sungguh percaya pada penyelenggaraan Tuhan ketika menghadapi kesulitan ekonomi dibandingkan dengan godaan mencari jalan pintas seperti judi online? Jadi maksud dari pertanyaan ini, minggu itu tema kita cara mengenai kilo apa yang kita pandai di tempe, apakah itu tema cari jalan pintas, kemudian tema itu kabesoan tadi ya, jalan pintas yang dimaksud sama nodo bapak video yang mau elaborasi jadi dia dari kejudonan ay bikin gue dah tau anggota menggo tunga judiona yang kita bilang bora kali gue terakhir dia kalau wanita pinjam online tuh itu masih Mungkin mana di surat Pak? mungkin mana sih balik Ketika mengalami kesulitan, cok kita pikiran itu, cok jalan keluar kata dari kesulitan itu. Baik, kalau menurut saya Kakak Peggy, ketika saya mengalami kesulitan, saya berusaha untuk berdoa dan tetap sabar. Saya selalu minta kepada Tuhan, Tuhan bantu saya, berikan jalan bagi saya agar saya bisa keluar dari masalah ini. Baik, kalau itu menurut saya. Mungkin ada dari Kakak sekalian. Baik, kalau dari saya pengalaman pribadi saya, mungkin teman-teman juga pernah mengalami apapun masalahnya, apapun situasinya, situasi dan kondisinya, pasti semuanya ada jalan keluar. Jangan pernah melakukan atau mencari jalan pintas akan kesulitan. Di setiap kesulitan, jadikan itu pembelajaran untuk kedepannya, bagaimana cara mengelola kesulitan tersebut, bagaimana cara mengatasinya. Saya berpikir bahwa ketika kita melakukan sharing kepada teman-teman, papa mama, semua ada jalan keluar. Apalagi ketika kita berdoa, ketika kita berdoa, semua akan ada jalan keluarnya. Kita adanya kesulitan untuk hari ini, Tuhan pasti membuka jalan itu, entah itu lewat orang lain ataupun orang-orang sekitar kita. Entah itu saya berpikir bahwa kita punya doa tidak pernah, maksudnya tidak selalu dijabarkan, tidak selalu dijawab secepat mungkin, tetapi Tuhan akan selalu menjawab apa yang kita butuhkan. Kita mempunyai banyak permohonan, tetapi Tuhan akan selalu menjawab permohonan yang paling kita butuhkan. Saya berpikir itulah keajaiban Tuhan.
adalah keajaiban-keajaiban yang tidak akan ada dimiliki oleh orang lain, tetapi Tuhan yang selalu memberikan kita jalan keluar. Baik, terima kasih kakak, jawabannya sangat menginspirasi bagi kami. Jadi saya juga ada satu pengalaman ketika saya beberapa bulan ini di Ruting. Jadi ceritanya itu di mana suatu ketika saya di kos tidak punya uang, terus beras cuma bisa berapa mau saja, mau beli tapi uangnya hanya sisa 10.000 tadi. Terus ke kampusnya tidak makan. Waktu itu hari Rabu, pas kami kuliah hari Rabu itu jam 10 sampai jam 4. Terus saya itu ikut pelajarannya tidak tenang sekali karena lapar. Terus setelah pulang jam 4, saya lewat di sini di Kumbang. Terus saya berhenti di depan warung, masuk sebentar, siapa tahu sebentar makanannya ada yang 10.000. Sampai di dalam pesan, entah mau beli makan berapa ya? Ini ada di sini standar harganya 15.000. Wih, cukup giga. Tahu boleh piang posisi lava dulu coba. Saya apa pas baru boleh main, boleh meris apa ho, rusa ada main paksa ho. Ini cukup jam, di luar atas ho. Orang aku tahu pe. Terus aku, mau bikin saya. Baik, bohong kita. Terus itu balik tega, sama cerita tentang dia bu. Pokoknya mangga kat pi atas sota bantu. Posisi dekat itu ga mangat sa pegawai salami apa pegawai apa bang itu teh sali ga pasti ada itu mangat itu. Matanya. Asih, apa cuy itu? Kayak dia apa terima kasih. Mega, entono man hansan. Lah ku pesan dong. Benar apa? Tak kayak nian kata pesan itu. Dan ngasihkan kan. Ayam. Senang itu. Saya posisi dalam. Leng kayak me berani go buat matan itu. Ambon lah. Baik, dari pengalaman ini saya menyadari bahwa dalam situasi apapun kita tidak boleh melupakan Tuhan. Apalagi kita ini banyak sekali menghadapi tantangan. Jadi kita jangan pernah mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalah, entah itu masalah pribadi ataupun masalah keluarga. Itu dari saya. Baik, dari jawaban dari Endema Sekali tadi mengingatkan bahwa dalam minggu ini Yesus menegaskan bahwa harta tidak boleh menjadi pusat hidup manusia. Apa yang paling dicari manusia akan menentukan arah hatinya. Ketika harta duniawi menjadi tujuan utama, maka hati manusia mudah terikat dan kehilangan arah. Sama cerita lo pemandian, iya kehilangan arah. Ali jerat judi online iya, bukan jadi iya memang tahu memang mengaji. Jadi emenggo cuman kalau aku atahai aku menghindar. Aku tema senang kita lewat atahai. Yang kedua, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa manusia tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Ini berarti ada pilihan yang harus dibuat. Praktik seperti judi online menunjukkan kecenderungan untuk lebih mengandalkan uang daripada Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika uang menjadi Tuhan, maka Allah dikorbankan. Demikian pula nilai iman, kejujuran, dan tanggung jawab seringkali diabaikan. Judi bukan sekedar kebiasaan buruk, tetapi sebuah praktik dosa karena dampaknya yang merusak, motifnya yang sesat, prosesnya yang manipulatif, dan terutama menggantikan Allah dengan ketamakan dan kesenangan akan permainan uang. Baik, Endema CKM, kini kita memasuki alur untuk merencanakan kegiatan konkret dari katekesi kita pada malam hari ini. Jadi
Jadi sebelum kita masuk ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Demas EKN karena sampai saat ini masih bertahan dalam mengikuti KTCC kita pada malam hari ini. Dan saya melihat tadi tidak ada tegang tadi ketika kita melakukan KTCC ini. Baik, setelah kita melakukan sesi refleksi tadi, kini akan memasuki merencanakan kegiatan konkret. Yang pertama itu tindakan konkret pribadi. Jadi tindakan konkret foto menurut pribadi masing-masing. Yang pertama, langkah sederhana apa yang akan Bapak Ibu lakukan agar mampu menolak judi online dan bijak dalam mengelola keuangan? So kita carani saya papa mama aku asai kaidahku kudung tolak judi online aku bijak dalam mengelola keuangan. Ini lebih ke masing-masing. Ini pribadi ke masing-masing. Baik, menurut saya salah satu supaya kita tidak tergoda itu jangan pernah bermain dengan orang yang selalu main judi online. Jangan pernah. Ketika kita bermain dengan mereka, otomatis kita juga akan tergoda. Lalu kemudian usahakan HP, kan kita semua bukan HP online, Android. Lalu kemudian usahakan kita di HP kita jangan ada yang namanya e-wallet ataupun bank-bank lainnya. Kan banyak Dana, GoPay, Mandiri dan lain sebagainya. Jangan ada, usahakan jangan ada. Tetapi saya berpikir untuk mahasiswa pasti jangan sampai tidak ada karena itu untuk pembayaran rekening dan sebagainya. Tapi saya anjurkan jangan ada ketika sudah ada sudah berkeluarga, jangan ada yang namanya HP, maksudnya jangan ada aplikasi untuk Dana atau e-wallet lainnya, karena ketika kita mempunyai saldo otomatis rasa tergiur itu akan semakin ada dan tidak akan pernah hilang. Kan sistemnya tadi itu menang sedikit lalu kasih daun, ketika menang 100 menang kule siapa tahu tuh menang 1 juta top up kule, kan begitu cara mainnya. Lalu kemudian untuk pengelolaan keuangan kan seringkali untuk dominan saya berpikir untuk permainan judi ini laki-laki. Maksudnya memang ada juga perempuan, tetapi saya berpikir di sini untuk tingkatannya itu laki-laki yang sering. Lalu saya anjurkan untuk pengelolaan keuangannya saya berpikir untuk dikasih ke mama-mama saja, karena itu akan meminimalisir adanya judi online. Lalu pengelolaan keuangan yang lainnya, jangan pernah membelanjakan kebutuhan itu sesuai keinginan. Jangan pernah melakukan belanja itu sesuai FOMO. Mungkin teman-teman pernah dengar kata FOMO itu karena kegiuran untuk melihat sama stylenya dengan dia, itu FOMO. Jadi pengelolaan keuangan yang baik itu saya berpikir tuh kasih ke mama-mama. Lalu kemudian saya anjurkan kepada teman-teman laki-laki yang mahasiswa, kita sama-sama mahasiswa, jangan pernah bermain itu barang karena itu akan merusak. Karena konsekuensinya itu sangat besar, tidak hanya sedikit tetapi itu jangka panjang, dan bahkan dia punya akibatnya itu seringkali kita putus kuliah. Jadi saya anjurkan kepada saya punya nara-nara berdua, khususnya kamu, jangan pernah main itu barang karena konsekuensinya itu sangat besar ya. Lalu kemudian ingat bahwa mama di rumah, kamu masih semester 2, perjalanannya masih panjang. Usahakan jangan bermain di luar, karena itu saya berpikir itu penyakit sekali. Itu penyakit yang sangatlah saya berpikir tidak bisa dihilangkan, karena itu candu. Saya berpikir itu sangat candu. Jadi pengelolaan keuangan itu saya berpikir teman-teman harus jaga, tidak boleh main itu barang, harus keluarkan uang sesuai kebutuhan, jangan sesuaikan keinginan dari teman-teman sekalian. Itu menurut saya, mungkin dari ini. Baik, terima kasih Kakak, jawabannya sangat menginspirasi.
kasih bagi kami. Mungkin ada lagi dari kakak atau Kalau menurut saya seperti yang kakak yang jelaskan tadi itu, kalau kita berteman dengan orang yang berjudi online pasti kita juga tergoda. Mending kalau pengelolaan keuangan khusus yang keluarga itu harus dikasih ke istri supaya istri yang bisa mengelola keuangan. Terima kasih kakak, jawabannya sangat menginspirasi bagi kami. Mungkin mah kalau namai asli aku kayak posisinya Itu tadi. Kalau menurut saya caranya itu dengan membatasi penggunaan handphone atau media digital sehingga kita tidak mudah tergiur dengan aplikasi-aplikasi yang membuat kita masuk ke dunia judi online. Terus kalau menurut saya, kalau keuangan tadi kita harus menggunakan keuangan itu secara bijak, di mana kita tidak boleh ikut kita punya naluri untuk membeli segala sesuatu yang kita inginkan sesuai pikiran kita. Kita harus berusaha untuk hidup sederhana. Tidak boleh lihat orang lain kita juga ikut seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Damani. Selanjutnya tindakan konkret sebagai KBG. Jadi pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan KBG agar semakin menjadi komunitas yang saling mendukung agar anggota tidak terjerat judi online? Menurut isi Dema Sikain, so kita saran ali KBG Francisco Saveri Soo kulit anggota tidak terjerat judi online. Jalan satu-satunya tidak menggunakan handphone karena itu kan beresiko untuk mendapat berjalannya judi online. Baik, terima kasih Mama. Mungkin Mama boleh jawaban. Baik, jadi tindakan konkretnya tadi menurut Mama tadi tidak menggunakan HP tadi. Lebih baik tidak menggunakan. Jadi lebih baik karena Dia tidak bisa menjalani jadi online. ya, baik, terima kasih Mama. Baik, kalau menurut saya ada tambahan dari saya untuk masukan untuk KBG-nya Mama tadi. Jadi jika Bapak Mama melihat ada yang bermain judi online di KBG-nya Bapak Mama, kita berusaha untuk membantu dia ataupun mengarahkan dia untuk mengikuti jalan yang terbaik. Kita kasih tahu ataupun kita memberi masukan kepada dia supaya dia sedikit-sedikit untuk melepaskan kebiasaannya dia untuk bermain judi online, karena itu merupakan keharusan dari kita untuk membantu orang lain agar orang lain tidak terjerat dalam judi online itu. Baik, itu menurut saya. Mungkin ada lagi dari kalau menurut saya alangkah baiknya misalnya sebagai ketua KBG di sini dia bentuk kelompok, misalnya kelompok arisan atau apa. Kalau misalnya ada uang daripada kita buat judi online atau apa, mending buat arisan. Itu kalau dari Jika ada saya. kebutuhan bisa ambil Ada itu kebutuhan uang pinjam. Dari saya. Baik, kalau dari saya itu sama juga seperti KJ. Jadi kalau di KBG kami juga seperti itu. Kami melakukan arisan ketika bulan Mei dan Oktober itu kami mengumpulkan uang sebesar 20.000 kakak. Jadi sampai saat ini kami masih berjalan. Baik, tema CKN kita telah sampai di alur yang terakhir. Jadi KPGC hari malam ini mengajak kita untuk semakin menyadari bahwa judi online bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga merusak iman, keluarga, dan martabat manusia. Judi online adalah tindakan berdosa yang bahkan didukung oleh sebuah sistem dan cara kerja mafia yang mencekik. Maka dari itu, judi online menuntut bukan hanya pertobatan pribadi, tetapi gerakan tobat bersama atau tobat sosial. Setiap kita dipanggil untuk berani mengambil sikap, menolak judol, menolak penyembahan uang atau mamon, dan mencari kekuatan dan kebahagiaan sejati pada Tuhan. Mari kita kembangkan usaha dan cara kerja ekonomi yang kreatif dan berkelanjutan, menolak jalan pintas, dan memperbaiki mental instan.
Mari kita upayakan agar Lontoleo KTKC pada malam ini berlanjut dalam tindakan nyata untuk melawan praktik judi online, membangun mental dan perilaku ekonomi bermartabat dan berkeadilan yang bertujuan menyembah Tuhan dan mengusahakan kesejahteraan umum. Dengan ini KTKC kita pada malam hari ini setelah selesai, kini kita akan melaksanakan doa penutup. Jadi mari kita mengambil sikap yang ikhlas untuk mengambil doa penutup. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur kepadamu karena kami telah berjalan bersama dalam KTKC Judi Online ini, mendengarkan sabdamu dan merenungkan kehidupan kami sehari-hari. Dalam terangmu, kami menyadari betapa sering kami tergoda oleh keinginan akan harta dan jalan pintas yang menjauhkan kami darimu. Kuatkanlah hati kami agar berani menolak segala yang merusak kehidupan, terutama godaan judi online, dan berilah kekuatan untuk bertobat dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.